sepanjang perjalanan juga semuanya hutan pinus kayak gini ya, Kak? Di tengah tenangnya hutan pinus Songgon, saya mau mencari keseruan bermain water tubing yang sensasinya akan menantang adrenalin saya. Seperti apa keseruannya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Perjalanan menuju hutan pinus Songgon sendiri sudah merupakan petualangan tersendiri. Jalan yang berkelok-kelok dan dikelilingi oleh pepohonan hijau semakin menambah rasa penasaran. Setelah sekitar 1 jam berkendara dari pusat kota Banyuwangi, saya tiba di lokasi. Udara segar khas pegunungan langsung menyambut saya, memberikan kesan pertama yang sangat menyenangkan. Akhirnya setelah perjalanan yang lumayan panjang, kita sudah berada di spot water tubing yang posisinya itu ada di kaki Gunung Raung. Cuacanya lumayan dingin karena mendung dan airnya pasti bakalan lebih dingin lagi, tapi pemandangannya bagus banget. Air terjun Raung yang megah jadi daya tarik tersendiri. Tak banyak wahana tubing yang garis startnya berada langsung di bawah air terjun. Wow, pemandangannya bagus banget. Akhirnya saya sampai di spot water tubing. Itu namanya Sungai Kumbo. Dan saya udah gak sabar banget mau main, airnya pasti seger banget. Let's go! Seperti ini. Biasanya agak maju. Sebelum memulai tubing, saya bertemu dengan pemandu lokal yang akan menemani dan memastikan keselamatan kami. Dingin banget! Mas, dingin banget, Mas! Ya emang. Ayo, Pak, aku bantu. Sekarang kita lagi siap-siap. Hitungan detik kita akan meluncur nih. Kakinya harus saling berpegangan kayak gini supaya kita aman semuanya. Meluncur! River tubing bukan sekadar kegiatan rekreasi, melainkan petualangan yang membawa saya lebih dekat dengan alam sambil memberikan sensasi adrenalin yang menyenangkan. Karena saya menggunakan pelampung ban, jadi saya bisa merasakan secara langsung jeram dan juga arusnya. Dan Sungai Kumbo ini memang terkenal cocok untuk olahraga air seperti ini. Tuh, di depan udah ada Riam lagi, jadi saya harus siap-siap. Siap-siap! Jeram bisa menjadi tantangan yang menyenangkan saat bermain river tubing. Kita perlu memahami arah aliran sungai dan jalur terbaik agar dapat melewati jeram dengan aman. Saya aman. River tubing bisa dimainkan sendiri ataupun berkelompok. Penting untuk berkomunikasi dengan rekan perjalanan. Dan orang di depan harus bisa membaca rintangan yang akan ditemui. Kalau di rafting itu mengandalkan kekompakan mendayung, di water tubing ini kita mengandalkan kekompakan navigasi. Jadi kita berpegangan satu sama lain untuk ikuti navigator di bagian yang paling depan, sehingga kalau ada obstacle itu kita bisa siap-siap dan berpegangan kuat. Arus sungai bisa berubah dengan cepat, terutama saat melewati jeram atau tikungan tajam. Saya harus tetap waspada terhadap perubahan dalam arah atau kecepatan aliran sungai. Pemain yang berada di barisan paling depan haruslah yang berpengalaman dan pandai membaca jalur serta aliran sungai. Oleh karena itu, biasanya yang berada di depan memang merupakan guide yang telah terbiasa di lapangan. Arus yang deras sempat membuat saya hampir terseret. Beruntung, pemandu yang cekatan menangkap saya sebelum terlambat. Setelah arus dan jeram, tantangan selanjutnya adalah sliding. Mendekati turunan berarus ini, seketika kecepatan kami pun meningkat. Dingin banget dan lumayan seru. Tadi di bagian sliding itu kita bareng-bareng dan ternyata pas lihat soalnya itu lumayan dalam di depan sini. Tapi mantap banget, kita mau terus lagi lanjut ke sana. Puas menikmati deras dan serunya tubing, saya tidak mau menyia-nyiakan kesempatan saya untuk berenang di kolam alami yang jernih ini.
Karena finishnya di sini, jadi ramai kita loncat sama masnya. Bentar mas. Loncatnya ternyata seru banget dan harusnya lumayan kencang, jadi saya harus hati-hati di sini. Air kolam sungai terkenal dengan suhunya yang sangat dingin, namun tidak menyurutkan kegembiraan dan sukacita kami, melainkan menambah keseruan saya dan kawan-kawan. Langit mulai mendung, kami memutuskan untuk menepi dan beristirahat sejenak. Sambil bercengkrama, saya bisa merasakan dan melihat keindahan dan tenangnya lanskap hutan Songgon. Karena memang kita ini sedang berada di dataran tinggi, jadi cuacanya itu nggak bisa ditebak. Kadang panas, kadang juga curah hujannya tinggi. Dan kalau lagi kayak sekarang nih, gerimis dan hujan juga, itu tuh permainan kayak water tubing tadi harus dihentikan karena lumayan berbahaya. Ini nih yang kita tunggu-tunggu, akhirnya jagonya datang juga. Hari juga sudah mulai gelap dan perut kita sudah mulai lapar. Pas banget ada jagung yang bakal mengenyangkan perut kita. Ayo mas, dimakan mas! Wanginya akhirnya sudah matang, waktunya untuk dimakan. Meski sederhana, menikmati secangkir minuman serta kudapan hangat, apalagi diiringi kebersamaan, menjadi pelengkap petualangan saya hari ini. Mas, ini sebelum pulang kita langsung balik aja ya? Ya mbak, tunggu masih agak terang. Oke. Ikuti jejak saya, jejak! Petualang! Banyuwangi, sebuah kabupaten yang terletak di ujung timur Pulau Jawa, dikenal dengan keindahan alamnya yang memukau serta keberagaman budayanya yang kaya. Di antara berbagai kelompok etnis yang tinggal di daerah ini, suku Osing menonjol sebagai komunitas yang hingga saat ini masih menjaga dengan kuat adat dan budaya mereka. Keunikan dan kekayaan masyarakat suku Osing membawa saya ke salah satu sudut Banyuwangi, Desa Kemiren. Hari ini adalah hari berlangsungnya Tumpeng Sewu Kemiren, salah satu tradisi adat tahunan masyarakat suku Osing. Dikenal dengan nama Tumpeng Sewu, acara ini bukan sekadar sebuah perayaan, tetapi juga merupakan manifestasi dari kekayaan budaya dan kebersamaan masyarakat Osing. Acara ini memiliki beberapa rangkaian acara yang dimulai sejak pagi hari dan ditutup pada malam harinya. Ini adalah kegiatan mepek kasur, biasanya diadakan setahun sekali sebelum prosesi Tumpeng Sewu dimulai. Dan ini pertama kalinya saya merasakan kearifan lokal seperti ini. Mepek kasur yang dalam bahasa Indonesia berarti menjemur kasur tidak hanya sekadar aktivitas rumah tangga, tetapi memiliki makna dan tujuan yang dalam bagi masyarakat Osing. Ternyata kegiatan membersihkan kasur ini juga ada filosofinya. Ini tuh sebagai lambang keharmonisan keluarga dengan harapan para keluarga itu bisa tetap rukun dan juga tetap harmoni satu sama lain. Warna hitam dan merah pada kasur Osing bukan hanya sekedar warna, namun memiliki arti dan doa. Warna hitam melambangkan tolak bala, sedangkan warna merah melambangkan keabadian rumah tangga. Masyarakat Osing percaya bahwa menjaga tradisi ini adalah bentuk penghormatan terhadap warisan budaya yang telah diturunkan oleh nenek moyang mereka. Setelah mepek kasur, rangkaian tradisi Tumpeng Sewu selanjutnya adalah memasak hidangan yang akan disajikan saat acara puncak.
Dalam prosesi tumpeng sewu, makanan yang wajib dihidangkan itu adalah nasi tumpeng dan juga pecel pitik. Kuliner yang sudah diwariskan secara turun-temurun ini termasuk hidangan yang sakral dan hanya dibuat ketika ada acara-acara adat yang penting saja. Dalam proses pembuatan tumpeng pecel pitik ini ada beberapa pantangan yang harus dihindari. Salah satunya penggunaan ayam kampungnya itu harus ayam kampung muda, dan ini nggak boleh dipotong pakai pisau, nanti akan disajikan secara utuh dan ditusuk dengan menggunakan kayu. Pantangan lain yang nggak boleh dilakukan pada saat membuat pecel pitik untuk hidangan di prosesi atau tradisi sakral nanti, yaitu si pembuat atau yang memasak pecel pitik ini nggak boleh terlalu banyak bicara. Suku Osing wajib membuat olahan satu tumpeng, sehingga jumlah tumpeng yang dihasilkan akan sangat banyak. Festival ini diberi nama Festival Tumpeng Sewu, yang artinya Festival 1000 Tumpeng. Tumpeng ini bukan hanya sekedar sajian, namun merupakan sebuah simbol dari harapan-harapan warganya. Misalnya saja, bagi masyarakat Jawa kuno, tumpeng sering dikaitkan dengan filosofi gunung sebagai tempat bersemayam roh leluhur. Sehingga, tumpeng juga merupakan simbol harapan pada para leluhur yang tinggal di gunung. Nasi tumpeng ini ternyata juga memiliki filosofi. Bentuknya seperti Gunung Mahameru yang melambangkan derajat manusia yang tinggi. Tumpeng dan pecel pitiknya sudah jadi, setelah ini akan dibawa dan dikumpulkan bersama tumpeng-tumpeng lainnya dari warga Desa Kemiren. Menjelang acara puncak, rombongan arak-arakan untuk hiburan akan mulai menyusuri jalanan sepanjang jalan utama Desa Kemiren. Jadi barang-barang yang ada di acara arak-arakan ini merupakan barang khas Kemiren. Di belakang itu ada barang kuek dan di sebelah saya ini adalah barang pitik, sama seperti tumpeng pecel pitik yang sudah saya buat tadi. Pecel pitik ini seperti yang sudah saya bilang tadi, nggak boleh dipotong pakai pisau, tapi disuir-suir pakai tangan kayak gini untuk nanti dibagi-bagikan.